Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rito Cesario, MPM akhir 309 kelas I. Di sini saya akan menjawab soal evaluasi tengah semester governance digital. Perbedaan dari tata kelola pemerintah konvensional dan tata kelola berbasis digital yaitu tata kelola pemerintah konvensional merupakan sistem tradisional yang dimana pemerintah itu menjalankan fungsi-fungsinya melalui proses manual yang mengandalkan dokumen fisik, pertemuan tatap muka, serta struktur birokrasi yang bersifat kaku. Prosedur administrasi ini cenderung lambat karena tergantung pada alur kerja yang berlapis dan interaksi langsung antar instansi. Misalnya pengajuan surat keterangan tidak mampu itu kita mengajukan ke kantor balai desa, jadi tidak bisa menggunakan kayak layanan internet itu. Terus untuk sekolah pemerintahan berbasis digital merupakan pendekatan modern yang memanfaatkan teknologi digital seperti internet, data analitik, kecerdasan AI, serta platform daring untuk menciptakan sistem pemerintahan yang efisien, responsif, dan transparan. Proses ini cenderung dilakukannya secara cepat karena melalui di beberapa tempat aja juga bisa, tidak harus datang ke kantor langsung. Terus untuk contohnya seperti pembayaran pajak melalui elektronik gitu, kayak seperti melalui m-banking gitu. Solusi yang dapat mengatasi kesenjangan digital yang dialami oleh aktor pemerintah dan masyarakat. Yang pertama, pemerintah perlu memperkuat dan memperluas infrastruktur jaringan internet secara merata, khususnya di daerah yang terpencil dan pelosok, melalui pembaruan jaringan yang semulanya jaringannya 4G menjadi 5G. Yang kedua, pemerintah perlu mengembangkan ekosistem digital melalui kolaborasi antara pihak sektor swasta dan startup agar program pelatihan keterampilan digital dapat tersebar luas. Pelatihan ini juga penting untuk meningkatkan sumber daya manusia maupun kemampuan digital masyarakat dan aparatur pemerintah agar dapat memanfaatkan teknologi secara maksimal. Yang ketiga, menyediakan akses internet yang terjangkau melalui subsidi atau paket data khusus bagi keluarga yang berpendapatan rendah, pelajar, dan guru. Nah, program ini agar semua lapisan masyarakat bisa mengakses layanan digital seperti pendidikan maupun kesehatan. Yang keempat, memperkuat kerjasama antara pemerintah dan sektor swasta untuk mendorong investasi di bidang teknologi digital serta mengembangkan program inklusi digital baik dalam bentuk pendanaan, pelatihan, maupun inovasi layanan. Tantangan yang dialami dalam implementasi e-government di negara-negara berkembang meliputi beberapa aspek utama. Yang pertama, keterbatasan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi. Yaitu banyaknya negara berkembang masih menghadapi masalah akses internet yang buruk, kualitas jaringan yang rendah, dan kurangnya perangkat yang memadai. Hal ini menyebabkan kesenjangan akses antara daerah perkotaan dan perdesaan serta menghambat implementasi layanan digital secara merata. Yang kedua, rendahnya tingkat literasi digital masyarakat. Banyaknya warga tidak memiliki kemampuan dasar untuk menggunakan teknologi seperti komputer dan internet, yang menjadi hambatan dalam pengadopsian layanan
e-government. Selain itu, kurangnya kepercayaan dan persepsi negatif terhadap teknologi juga mempengaruhi partisipasi masyarakat untuk menggunakan layanan digital tersebut. Yang ketiga, kendala budaya dan resistensi terhadap perubahan. Budaya birokrasi yang hierarkis dan menolak perubahan teknologi baru bisa menghambat inovasi dan penerapan e-government. Yang keempat, isu keamanan data privasi. Ancaman serangan cyber, perantasan, dan kebocoran data menjadi tantangan serius yang harus diatasi pemerintah untuk menjaga kepercayaan publik dalam layanan digital. Menurut saya, penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam governansi digital sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah. Transparansi mengharuskan pemerintah untuk membuka akses informasi secara terbuka kepada masyarakat, seperti penyampaian laporan keuangan, program kegiatan, dan tata cara penggunaan layanan digital, sehingga warga dapat mengawasi dan memahami aktivitas pemerintah dengan jelas. Hal ini mengurangi kesan tertutup dan potensi penyalahgunaan wewenang terhadap pemerintah ke masyarakat. Yang selanjutnya, akuntabilitas. Akuntabilitas mengharuskan aparat pemerintah bertanggung jawab atas setiap kebijakan dan tindakan yang diambil, serta menyediakan laporan kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik dan pengawas. Dengan kedua prinsip ini, masyarakat dapat menilai efektivitas dan integrasi pemerintah sehingga meningkatkan rasa kepercayaan terhadap pemerintah terhadap masyarakat.